Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita ngomongin 7 tetua iblis di anime manga Queen no Futekigosa. Oh ya, sebelum masuk ke pembahasannya, mungkin di antara kalian ada yang masih belum tahu kalau episode 7 manga Queen season 2-nya mengalami penundaan. Cuma ditundanya mau sampai kapan masih belum bisa dipastikan dan katanya sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Jadi nantinya akan ada pengumuman lagi mengenai kapan lanjutannya dari web atau Twitter resminya manga Queen. Ya, seperti sebelumnya penundaan kali ini juga diakibatkan karena adanya dampak COVID yang semakin memburuk di negara Jepang sana. Jadi ya kita hanya bisa berdoa semoga aja para stafnya cepat pulih dan bisa kembali bekerja seperti biasanya. Nah, jadi tetua iblis itu adalah bawaan Raja Iblis Anos Voldigoth yang diciptakan langsung dengan darah Anos sendiri, yaitu Melhes Boran, Nevis Necron, Gaius Ansem, Yodol Anseo, Medoni Garza, Zoroark, dan juga Eldorasaya. Mereka adalah para iblis yang punya pengaruh besar dalam perkembangan dunia iblis saat ini atau di Lahaide. Seperti misalnya menciptakan Akademi Raja Iblis atau Manga Queen, lalu sistem keluarga bangsawan yang ada saat ini, dan sebagainya. Jadi hampir semua bangsawan yang ada saat ini adalah keturunan langsung dari mereka bertujuh. Tentu tujuan mereka menciptakan Manga Queen dan sistem keluarga bangsawan saat ini adalah untuk menyambut dan menemukan reinkarnasi Anos Voldigoth. Tapi juga sekalian mencari dan menciptakan pemimpin baru yang ideal untuk memimpin kota-kota di wilayah Lahaide nantinya. Makanya di Manga Queen atau Akademi Raja Iblis ada beberapa iblis kuat yang sampai diberikan gelar sendiri seperti misalnya generasi kekacauan. Karena mereka punya potensi yang katanya mendekati reinkarnasi Raja Iblis atau paling tidak menjadi penguasa kota di wilayah Lahaide. Soalnya 7 tetua iblis juga tidak tahu tepatnya kapan Anos akan terlahir kembali dan dari keturunan bangsawan yang mana. Jadi mereka menciptakan sistem yang ada seperti saat ini dan selalu melakukan seleksi yang ketat pada semua iblis yang akan menjadi pendidikan di Manga Queen. Walaupun ternyata Anos malah bukan lahir dari keluarga bangsawan murni dan cuma keluarga iblis dengan darah campuran. Ya, intinya tujuan 7 tetua iblis menciptakan keturunan bangsawan murni yang cukup banyak dan juga menciptakan Manga Queen itu untuk menyambut kelahiran Anos di masa ini. Namun tepatnya kapan mereka diciptakan dan untuk tujuan apa Anos menciptakan mereka? Kalau untuk tujuannya sih jelas untuk memerintah bangsa iblis selama Anos tidak ada dan juga untuk mempersiapkan reinkarnasinya di masa depan nanti. Jadi sebelum reinkarnasi dan memisahkan keempat dunia, Anos sudah terlebih dulu menciptakan mereka menggunakan darahnya sendiri. Lalu Anos memerintahkan mereka untuk mempunyai anak dan memperluas garis keturunan mereka. Karena dengan begitu kan bangsa iblis akan semakin berkembang dan semakin punya generasi yang lebih berbakat. Soalnya tetua iblis itu diciptakan menggunakan darah Anos sendiri. Jadi tentunya mereka juga mewarisi sedikit sifat dan bakat yang dimiliki oleh Anos. Cuma di masa itu Anos terlalu sibuk mempersiapkan reinkarnasinya dan tidak sempat memberikan mereka julukan yang mudah dikenali oleh bangsa iblis. Jadi yang menjuluki mereka sebagai 7 tetua atau 7 leluhur iblis itu sebenarnya adalah keturunan dan mengikut mereka sendiri yang akhirnya selalu dipakai sampai di masa ini. Setelah Anos memelihara reinkarnasinya dan juga memisahkan keempat dunia, tentu para tetua iblis bekerja keras untuk memerintah bangsa iblis dan mempertahankan kedamaian yang sudah diciptakan oleh Tuhan mereka. Nah, waktu itu mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan Kanon yang merupakan pahlawan atau perwakilan dari bangsa manusia, demi mempertahankan kedamaian yang ada dan menghilangkan kebencian manusia pada Raja Iblis tirani Anos Voldigoth. Yaitu mereka menciptakan Raja Iblis fiktif Avos Dilevia dan berniat menggunakannya sebagai tumbal dan juga umpan. Soalnya mereka paham kebencian manusia pada Anos sangat susah untuk dihilangkan dan suatu hari nanti kemungkinan manusia akan memulai rencana balas dendamnya kembali. Makanya jika saat itu tiba, mereka berniat menggunakan nama Avos sebagai umpan dan juga sebagai pelampiasan atas kebencian manusia pada Raja Iblis tirani. Jadi nantinya di masa depan atau di masa Anos terlahir kembali, kebencian manusia pada bangsa iblis sudah menghilang dan Anos tidak akan lagi menerima kebencian dari para manusia. Ya, niatnya sih tentu sangat baik dan sudah menyiapkan rencana yang cukup matang. Cuma ternyata cara mereka kurang tepat dan rumor palsu yang sudah mereka ciptakan sendiri malah dimanfaatkan oleh Nausicaa untuk membangkitkan anak dewa yang nantinya berniat melenyapkan Anos Voldigoth. Atau yang saat ini di animenya sudah dibangkitkan, yaitu Misa atau Avos Dilevia. Nah, pada saat itu yang berniat memainkan peran Avos atau yang menyamar sebagai Avos kan pahlawan Kanonatore. Jadi untuk lebih meningkatkan peluang keberhasilan rencana mereka, para tua iblis sampai menyatukan akarnya dengan akar pahlawan Kanon. Kanonatore kan punya 7 akar, jadi nama akar yang lainnya itu disatukan dengan masing-masing akar dari 7 tetua iblis. Hanya Melhes saja yang tidak menyatu dengan Akare karena emang udah nggak cukup.
Soalnya hanya tersisa 6 dan Ray butuh 1 untuk dirinya sendiri. Tidak hanya itu, Ray juga menghapus ingatan para Tatu Iblis dan tentunya atas persetujuan dari mereka semua. Soalnya ada kemungkinan di saat rencana mereka masih berjalan, Anosnya sudah keburu lahir lebih dulu. Sedangkan 7 Tatu Iblis tidak mungkin mampu untuk berbohong pada Anos. Makanya mereka sampai rela menghapus ingatan mereka sendiri demi bisa menyembunyikan rencana itu. Ya tentu tujuan mereka sangat baik dan itu semua mereka lakukan demi Anos, walaupun akhirnya Anosnya juga ikut turun tangan langsung dan menyelesaikannya dengan sempurna seperti yang kalian lihat di animenya. Lalu mengenai kemampuan dan kekuatan mereka, tidak banyak yang bisa diceritakan dan kurang lebih seperti yang pernah kalian lihat di animenya. Soalnya di novelnya aja mereka cukup jarang ditampilkan pertarungannya dan jarang mendapatkan musuh yang benar-benar kuat. Tidak seperti karakter penting lainnya seperti misalnya Resin, Sasa, dan Misa yang seringkali berhadapan dengan musuh yang sangat kuat dan kemampuan mereka juga diceritakan dengan sangat detail. Tapi harusnya sebagai Tatu Iblis yang diciptakan langsung menggunakan darah Anos sendiri, mereka punya kekuatan yang cukup besar dan pastinya menguasai banyak teknik sihir tingkat tinggi. Bahkan Melhes yang paling kuat di antara mereka sampai mampu menyaingi kekuatan para petarung terkuat di masa lalu, walaupun nggak pernah ditunjukkan pertarungannya. Karena seperti yang kita tahu di wilayah iblis itu ada banyak iblis kuat, seperti misalnya 4 raja jahat yang bahkan berani bersaing dengan Anos saat masih berkuasa di masa 2000 tahun yang lalu. Namun terbukti selama Anos tidak ada atau selama 2000 tahun terakhir, para tetua iblis mampu mempertahankan kekuasaan di Lahaide dan bahkan semakin berkembang. Apalagi di novelnya setelah sampai di Ark Silver Sea, Anos dan timnya itu seringkali pergi cukup lama dari dunia Militia untuk menjelajahi dunia yang baru. Nah, otomatis para Tatu Iblis lah yang selalu menjaga bangsa iblis dan dunia Militia dari ancaman luar. Ya mungkin fokusnya mereka itu memang di pemerintahan bangsa iblis dan juga menjaga keamanannya. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan singkat kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.